eksoterm melepaskan kalor, nanti suhunya akan naik ya. Tapi suhu yang mana yang akan naik tersebut? Yang naik itu adalah suhu lingkungan. Kita biasanya pengamatannya kalau yang paling mudah kita mendeteksi temperatur dari cairan, ya larutannya apakah dalam bentuk air murni atau misalnya larutan. Jadi tidak selalu peningkatan temperatur itu menunjukkan adanya reaksi yang eksoterm, tergantung temperatur yang mana yang naik. Kalau lingkungan, ya, karena kalor dilepaskan ke lingkungan. Kalau di soal yang kemarin, pertanyaannya, berapa temperatur akhir emas? Harusnya di sini emas kan sebagai sistem. Jadi emasnya pasti, jadi sebelum menjawab pertanyaan tanpa dihitung sebetulnya kita sudah punya tebakan. Oh pasti nilainya temperaturnya ada di bawah 100, tidak mungkin di atas 100. Karena temperatur awal 100, emas melepaskan kalor, pasti temperatur akhirnya akan lebih kecil dari 100. Jadi harusnya yang jawaban sekitar 101 itu sudah dicoret dari pilihan kita. Nanti tinggal kita menghitung dengan tepat apakah jawabannya yang 98 derajat Celcius atau yang 96. Ya, jadi biasakan untuk selalu punya perkiraan terlebih dahulu, punya asumsi atau logikanya seperti apa sebelum kita menghitung dengan pasti. Karena nanti jawaban perkiraan awal kita itu yang akan menjadi patokan kita untuk mengecek jawaban kita masuk akal atau tidak, benar atau tidak. Ya. Saya tidak sempat japri satu-satu, ya, tapi di sini kita sudah bahas. Jadi yang kemarin biasanya kan selalu saya kasih tahu ya skornya. Oh berarti kalau yang 100 sudah benar, kalau yang 0 berarti belum. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut materinya? Tinggal sedikit lagi. Kita di sini akan fokus menentukan perubahan entalpi. Sampai slide ini kita tentukan perubahan entalpinya dari pengukuran kalorimeter. Ya, nanti ada cara lain bagaimana cara menghitung perubahan entalpi suatu reaksi. Ujian 1 materinya sampai sini ya, 5 bab. Rasanya kita tidak perlu terlalu dalam mereview 4 bab sebelumnya karena waktu di kuis kemarin kita sudah membahasnya. Mungkin nanti kita akan lebih tekankan pada pembahasan soal yang bab 5 ya, ditambah hari Jumat ya kita kembali review minggu depan ya ujiannya, dipersiapkan dengan baik. Ada yang mau tanyakan dulu? Kalau tidak ada, ini masih soal. Ya, silakan. Itu yang presensi itu berakhirnya tuh tanggal 1 September, Bu, jadi nggak bisa dibuka. Oh gitu, sebentar. Saya salah memilih. Kurang teliti, bentar. Silahkan sambil dikerjakan soal yang ini, sambil menunggu. Presensinya harusnya 1 Oktober sudah. Coba bisa dicoba lagi. Rasanya di sini sudah tertulisnya presensinya yang 1 Oktober. Atau kalian bisa langsung lihat di modul 6 apa 7 sekarang. Di modul 6-nya aja langsung di tanggal 1 Oktober. Maaf Bu, di saya juga nggak bisa dibuka. Nggak bisa? Karena startnya 1 Oktober tapi end-nya 1 September. Oh iya betul. Ternyata di setting soalnya. Oke, sebentar. Oh iya, salah ngeklik. Oktober. Oke, harusnya sudah bisa. Oke, terima kasih koreksinya. Ternyata di settingnya bukan di link sinkronisasi antara Six dengan Edunex-nya. Oke, harusnya sudah bisa ya. Oke, coba kerjakan dulu yang ini.
Sebanyak 43,29 gram sampel padatan dipindahkan dari air panas ke kalorimeter tekanan tetap yang berisi 152 gram air dengan temperatur 22,5 derajat Celcius. Temperatur air naik menjadi 24,3. Tentukan kalor jenis dari padatan. Ini dipindahkan dari air panas. Jadi di sini yang akan melepaskan kalornya itu siapa? Seperti biasa ya, Q lepas sama dengan Q minus Q terima. Siapa yang akan melepaskan kalor di sini? Sampel padatan. Ya. Sampel padatan dengan massa di sini kalor jenis. Nah, yang diminta kalor jenis. Berarti kita pakai Q sama dengan M kali S kali delta T. Masanya 43,29 gram. Kemudian S-nya ini yang dicari. Berapa perubahan suhunya? Akhir kurang awal. Temperatur air naik menjadi 24,3. 24,3 dikurangi temperatur awalnya berapa? Temperatur air panas ya, 99,8. Kemudian yang akan menerima di sini hanya air ya. Air dengan massa 152 gram. Kemudian kalor jenisnya 4,184 Joule gram min 1 derajat Celcius min 1. Oke, sudah kelihatan mungkin silahkan coba dihitung jawabannya yang mana. Kali delta T-nya 24,3 dikurangi 22,5. Derajat Celcius, ini satuannya sekian Joule. Ini nanti kita bisa dapat berapa S-nya. Yang mana jawabannya? Minusnya, terlewat. Temperatur dari sampel padatannya kan negatif ya. 24,3 dikurangi 99,8 negatif. Lalu di sebelah kanan ini ada tanda negatif. Jadi saling menghilangkan. Maka nanti nilai S-nya pasti positif. Jawabannya yang mana? Ada yang sudah? Sekitar 53,55 Bu. Gak ada pilihannya? 0,35 Bu. 0,35. Oh, 5. Yang D. Yang lain sama jawabannya? 24,3 kurang 99,8 kali 43,29. Oke, betul ya, 0,35. Bisa ya sampai dengan slide 44 ini. Kita sudah punya, kemarin sempat ditulis, sudah punya 6 persamaan. Ya, ini harus diingat. Yang pertama, bagaimana cara menghitung kalor, menghubungkannya dengan kalor jenis, dengan S. Lalu yang kedua, dengan kapasitas kalor. Lalu yang ketiga, ada rumus untuk kerja tekanan terhadap volume. Kemudian, perubahan energi dalam. Ini energi dalam hanya berubah dengan kalor dan kerja. Lalu kita punya 2 kondisi kalorimeter. Kalau kalorimeter pada volume tetap itu sama dengan perubahan energi dalamnya. Kalorimeter pada tekanan tetap sama dengan perubahan entalpinya. Ditambah satu lagi di sini kita lengkapi yang ke-7. Delta H sama dengan delta E ditambah P delta V. Ya, ini akan sangat berguna nanti untuk menghubungkan kalau misalnya kita tahu kalor dengan pengukuran kalorimeter tertentu, apakah yang dicari itu delta E dulu, delta H, ya. Jadi untuk menghubungkan antara kalor delta E dengan delta H-nya. Itu kita sudah punya 7 persamaan ya. Sekarang kita lanjutkan ke aplikasi untuk reaksi kimia yang lainnya. Nah, kita sering sekali menemukan istilah dalam keadaan standar. Delta H 0, perubahan entalpi pada keadaan standar.
Dalam termokimia, standar ini kita definisikan kalau tekanannya 1 atmosfer, temperaturnya 25 derajat Celcius, dan jumlah zatnya ini 1 mol untuk reaksi pembentukan dan transisi fasa. Jumlah zat ini sama dengan mol dalam persamaan kimia, ini menggunakan acuan koefisien reaksi bilangan bulat paling sederhana. Nanti kita lihat dalam persamaan termokimia ya. Persamaan itu adalah persamaan reaksi yang dilengkapi dengan berapa sih kalori yang menyertai perubahan, yang menyertai reaksi tersebut. Angka yang ada di samping reaksi tersebut merujuk pada koefisien yang kita tuliskan. Jadi kalau koefisiennya 1, oh berarti meskipun ditulis satuannya delta H-nya adalah sekian kilojoule per mol, tapi per mol siapa? Per mol sesuai dengan koefisiennya. Jadi ketika persamaan termokimianya kita kalikan koefisiennya 2, angkanya juga harus berubah. Ya, jadi intinya dalam persamaan termokimia, angka di samping persamaan tersebut merujuk pada koefisien reaktan maupun produk di dalam persamaan reaksi tersebut. Kemarin kita sudah bahas yang ada deltanya, ya, contohnya delta E, perubahan entalpi, ini merupakan fungsi keadaan yang bergantung hanya keadaan awal dan keadaan akhir, tidak peduli bagaimana cara mencapai keadaan tersebut. Dan ini merupakan besaran ekstensif. Kalau dalam keadaan standar, kita hanya perlu menuliskan tanda nih ya, di atasnya 0. Kalau bukan dalam keadaan standar, itu bisa saja, oh misalnya untuk 2 mol, untuk sekian gram. Kalau diubah ke mol, itu bukan 1 mol. Atau dalam temperatur, bukan 25 derajat Celcius. Dalam tekanan, bukan 1 atmosfer. Kemudian kalau kita melihat delta HR0, ini artinya perubahan entalpi reaksi pada 1 atm dan 25 derajat Celcius. Ya, intinya di slide ini menjelaskan dalam keadaan standar itu konvensinya seperti apa. Tekanan 1 atmosfer, temperatur 25 derajat Celcius, dan jumlah molnya 1 atm. Contoh reaksi pada keadaan standar, misalnya 1 mol N2 dengan 3 mol H2 menghasilkan 2 mol NH3 dan melepaskan kalor sebesar 92,38 kJ pada 25 derajat Celcius dan 1 atm. Dari temperatur, ini temperatur standar, tekanannya tekanan standar, jumlah molnya ini 1 mol ya. Ini persamaannya sudah setara ya, N-nya 2, H-nya 6. Karena komposisi mol ini sama dengan koefisien paling sederhana dan kondisi reaksi pada 25 derajat Celcius dan 1 atm, maka kalori yang dihasilkan adalah entalpi reaksi standar. Kalau kita tulis lengkapi persamaan termokimianya, kita bisa tuliskan seperti ini ya di samping persamaan reaksinya. Nah, karena ini pada 25, 1 atm dan 1 mol, maka kita boleh menuliskan ini tanda delta H 0 ya, bukan delta H saja. Kalau kita tulis delta H saja berarti bukan pada keadaan standar. Ya, itu tadi sekilas sudah dikenalkan. Persamaan termokimia ini sama seperti persamaan reaksi biasa, tapi kita harus melengkapi berapa jumlah energi yang terlibat dalam reaksi tersebut. Nah, di sini wajib sekali untuk melengkapi fasa. Kalau kemarin dalam reaksi kita harus menuliskan fasa supaya tahu bagaimana persamaan reaksi ion bersihnya, supaya tahu mana yang terion, mana yang tidak. Kalau di sini ini penting sekali karena reaksinya, kalau reaksinya akan berbeda kalau fasanya berbeda. Ya, jadi karena perbedaan keadaan zat ini dapat memberikan perubahan entalpi yang berbeda. Contoh, kalau kita lihat di sini, ini spesiesnya semua sama. Metana dibakar menghasilkan CO2 dan H2O. Biasanya kalau kita menuliskan reaksi pembakaran, ini airnya dalam bentuk cairan, liquid. Delta H0 reaksinya ini minus 890,5 kJ. Tapi kalau kita menulis yang fasanya gas, berarti kan di sini ada proses tambahan dari cair menjadi gas. Ya, ini proses penguapan.
Proses penguapan ini nanti nilai kalor reaksinya akan berbeda, tidak akan sama dengan kalau dihasilkan airnya berupa cairan. Ya. Jadi perbedaan ini setara dengan energi yang diperlukan untuk menguapkan air, karena yang berbeda nih ya, dari liquid menjadi gas. Makanya tidak sama nilainya. Nah, nanti kita bisa mengubah, kita bisa mencari berapa sih kalor suatu reaksi dengan menggunakan data persamaan termokimia. Bagaimana caranya? Kita harus memanipulasi persamaan tersebut dengan cara apa? Mungkin ada yang perlu dibalik, mungkin ada yang perlu dikalikan, mungkin ada yang perlu dibagi. Nah, caranya kalau misalnya kita membalik persamaan, contoh kita punya reaksi pembakaran metana, tadi besarnya sekian. Kalau dibalik, ya, tadinya CO2 dan H2O itu sebagai produk, sekarang menjadi reaktan, kita harus balik tandanya. Nah, awalnya ini negatif, ketika dibalik aturannya adalah diubah tandanya, yang tadinya negatif menjadi positif. Ya. Contoh, berdasarkan persamaan termokimia di bawah ini, berapakah jumlah kalor yang diperlukan bila 44 gram CO2 bereaksi dengan air? Diketahui. Nah, ini 2816 kilojoule itu adalah kalor perubahan entalpi reaksi dalam keadaan standar pada temperatur 25 derajat Celcius pada tekanan 1 atm untuk setiap 6 mol CO2 yang bereaksi, 6 mol H2O yang bereaksi, 1 mol glukosa yang terbentuk, dan 6 mol oksigen yang terbentuk. Kalau misalnya, karena ini paling kecilnya adalah, ini sudah tidak bisa kita bagi lagi ya, 1 mol glukosa. Jadi ini entalpi reaksi standar reaksi untuk menghasilkan 1 mol glukosa besarnya 2816. Ini tidak bisa kita sederhanakan lagi, kalau disederhanakan lagi ini menjadi pecahan. Tapi seandainya disederhanakan lagi, berarti katakanlah ini bagi 6, ya ini jadi 1/6, maka delta H0 reaksinya ini harus kita bagi dengan 6. Nah, sekarang dengan menggunakan data ini, kalau untuk 44 gram karbon dioksida, berapa? Nah, kita harus konversi ini ke dalam mol. 44 gram CO2 itu berapa mol? Dibagi dengan massa molar. Ya, ini 44 dibagi 44, ya kurang lebih 1 ya, 1 mol. Berarti kalau untuk kita lihatnya yang CO2, 6 mol karbon dioksida yang bereaksi memerlukan kalor 2816, berarti kalau untuk 1 mol tinggal kita bagi 6 kan ya. Makanya di sini cara konversinya massa dibagi massa molar dapat mol, perbandingan koefisiennya ini 1/6. Lalu kita kalikan kalor reaksinya. Bisa ya, bisa dipahami yang ini ya. Kalau untuk 6 mol itu perlu 2816, tapi kalau untuk 1 mol ya harusnya lebih kecil. Kita bagi 6. Jawabannya 470 kilojoule. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, bila kalor yang tersedianya itu 100 kilojoule, berapa gram CO2 yang dapat dikonversi menjadi glukosa? Berarti kita bandingkan terhadap ini. Kalau 2816 itu untuk 6 mol karbon dioksida, berarti untuk 100 per 2816 kita dapat molnya. Baru kita kalikan dengan 6. Jawabannya 9,4 gram. Logis ya. Karena untuk 2800-an itu untuk itu untuk 6 mol. Kalau ini kalau 100 pasti lebih kecil lagi. 1 mol saja 44 gram. Apalagi kalau 6 mol berarti ini 240-an ya. Ini berarti untuk 100 kilojoule hanya 9,4 gram. Jelas ya sampai di sini? Mengenai persamaan termokimia. Kalau dibalik, diubah tandanya. Kalau dikali, kita kalikan juga berapa entalpi reaksinya. Kalau dibagi, kita juga harus bagi.
Nah, dari persamaan termokimia tersebut, nanti kita bisa menghitung berapa kalau reaksi yang terlibat untuk reaksi yang lain. Nah, ini kita dasarkan pada hukum Hess. Hukum Hess menyatakan untuk setiap reaksi yang dituliskan ke dalam beberapa tahap, sebetulnya nilai entalpi reaksi standarnya itu sama dengan jumlah semua perubahan entalpi standar untuk setiap tahapnya. Jadi kalau mau satu tahap, dua tahap, kan yang namanya delta itu yang penting keadaan awal dan keadaan akhir. Hasilnya pasti akan sama, mau caranya lewat satu tahap secara langsung atau lewat beberapa tahap. Contoh di sini, reaksi satu tahap sintesis CO2 dari karbon dan oksigen, ini delta H0R-nya minus 393,5 kJ. Ini kalau cara langsung ya, ini sudah setara. Karbonnya 1, oksigennya 2. Seandainya ini reaksinya terjadi dalam 2 tahap. Karbonnya bereaksi dulu dengan setengah oksigen, menghasilkan karbon monoksida. Reaksi yang terlibatnya, kalor yang terlibatnya minus 110,5. Kemudian nanti karbon monoksidanya dibakar kembali, menghasilkan CO2. Ini reaksinya melibatkan minus 283 kJ. Kalau kita jumlahkan persamaan reaksinya, ya, yang sama kita coret, yang saling menghilangkan, ini sama saja hasilnya, reaksinya dengan yang di atas. Yang ini, karbon dibakar dengan 1 mol oksigen, menghasilkan 1 mol CO2. Hasilnya di sini sama saja. Ya. Jawabannya delta H-nya, delta H0-nya minus 393,5 kJ. Ini maksud dari hukum Hess. Kalau dilakukan dengan satu cara maupun dengan cara yang lain, hasil akhirnya pasti akan sama. Nah, kita bisa juga menggambarkan tahap reaksi atau nanti hukum Hess-nya kita ubah ke dalam suatu diagram. Bagaimana cara menggambarkan diagramnya? Intinya di sini kita hanya perlu menuliskan reaktan, posisinya ada di mana, produk nanti posisinya ada di mana. Konvensinya ini hanya ada, ini mudah untuk diingat. Kalau misalnya panahnya itu ke bawah, artinya ini adalah reaktannya, ini adalah produknya. Bagaimana dengan besar entalpinya, perubahan entalpi? Kalau ke bawah, ini menunjukkan reaksinya melibatkan atau melepaskan kalor negatif. Kalau kita gambarkan ke atas, berarti tandanya positif. Ini sama seperti tadi kita memanipulasi ya. Kita bisa baca di sini contohnya karbon ditambah direaksikan dengan oksigen, hasilnya kan jadi CO2. Dari persamaan termokimia tadi, reaksi ini melepaskan 393,5 kJ. Jadi kita gambarkan arahnya itu ke bawah. Reaktannya di atas, produknya di bawah. Ini kalau satu tahap. Kalau ternyata misalnya terdiri dari 2 tahap, tadi tahap yang pertama, ini pembakarannya tidak sempurna, menghasilkan karbon monoksida terlebih dahulu. Ini karena kita sudah sudah tuliskan reaktannya seperti ini. Padahal kalau dalam tadi persamaan tahap pertama kan karbon ditambah setengah O2, ini kan harusnya setengah, mungkin ya ada yang bingung. Setengah ini harusnya CO, tidak masalah seperti ini. Karena di kiri ada 1, di kanan di produk ada setengah. Jadi kan sama saja, ini CO ditambah setengah O2, hasilnya menjadi CO. C ditambah setengah O2, hasilnya menjadi CO. Ini kan kalau kita coret, setengahnya hilang, ini jadi setengah. Jadi sama saja, ini menunjukkan persamaan karbon dibakar dengan setengah molekul oksigen menghasilkan CO. Entalpi yang terlibatnya tadi ini minus 110,5, tandanya minus. Berarti kita gambarkan produknya ke bawah. Ini produknya, kita gambarkan panahnya ke bawah. Kalau kita salah menuliskan panah, salah. Artinya kan bacanya kalau misalnya ini panahnya ke atas, oh berarti CO ditambah setengah O2, atau kalau kita coret CO menjadi C ditambah setengah O2 itu memerlukan 110,5 kJ. Itu salah maknanya. Jadi tanda panah di sini ada artinya dan tidak
tidak sulit ya untuk mengingatnya. Sumbu kartesian biasa, kalau kita gambarkan sumbu Y, ke atas itu positif, ke bawah negatif. Lalu tahap selanjutnya, CO ditambah setengah O2, hasilnya menjadi CO2. Yang terlibat kalornya minus 283. Kita gambarkan ke bawah. Dan ini skalanya harusnya sama. Kalau kita jumlahkan, jadi delta H-nya itu, kalau dengan satu tahap, minus 393,5. Kalau kita jumlahkan, ini minus 110 ditambah minus 283. Jawabannya hasilnya akan sama saja. Jadi tidak peduli ini langkahnya seperti apa, pokoknya keadaan awalnya di sini, keadaan akhirnya di sini. Itu yang dimaksud dengan hukum Hess. Jelas ya? Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Oke. Bisa dipahami ya? Coba ini contoh penggunaan diagram entalpi. Ingat tadi skalanya ini harusnya sama. Tanpa kita membaca dengan detail, ini harusnya kita sudah bisa menebak ya. Yang dimaksud adalah tanda panah ke bawah. Oh, pasti nilainya negatif. Berapa? Ini bisa kita hilangkan negatifnya karena ini semua sama arahnya ke bawah. Oh, pasti nilai ini adalah 286 dikurangi 188. Jawabannya ini selisihnya 98. Tapi karena panahnya ke bawah, yang dimaksud adalah reaksi ke bawah, ini nilainya negatif. Ya. Atau mau lebih detail, kita tuliskan H2 ditambah O2, ini reaksinya. Kalau kita ubah menjadi 2 tahap, H2 gas ditambah O2 gas menghasilkan H2O2 liquid. Ya, ini delta H-nya minus 188 kilojoule. Lalu H2O2 liquid menjadi H2O liquid ditambah setengah O2 gas. Ini delta H-nya minus 98. Kalau kita jumlahkan, ini kan saling menghilangkan, O2-nya ini hilang, ini sisa setengah yang di atas, H2 gas ditambah setengah O2 gas menghasilkan H2O. Delta H-nya tinggal kita jumlah, minus 188 ditambah minus 98, jawabannya minus 286. Nah, persamaan ini, reaksi ini sama kan ya dengan yang di sebentar. Berdasarkan diagram entalpi di atas, tentukan kalor reaksi untuk yang ditanyakan adalah yang ini, H2O2 menjadi H2O. Jadi tahap yang panah ini. Yang ditanyakan yang ini, H2O menjadi H2O dan setengah O2. Bisa ya? Membaca diagram entalpi, mengubahnya ke dalam bentuk persamaan, dan menentukan berapa kalor reaksi yang terlibat atau perubahan entalpi yang terlibat dari setiap persamaan dari tahap reaksi. Kalau ada yang jawabnya 98, salah. Karena 98 itu adalah kalor diperlukan untuk tahap sebaliknya yang ke atas. Ya, jadi jawabannya, angkanya, tandanya harus sesuai dengan arah reaksinya. Sekarang kita coba lihat yang ini. Buat diagram entalpi untuk pembentukan NO2 dari unsur-unsurnya melalui dua jalur yang berbeda. Jalur pertama langsung dari unsur-unsurnya dan jalur kedua melalui proses dua tahap. Berikut adalah persamaan termokimia yang relevan untuk kedua jalur. Bisa dipahami soalnya ya. Yang diharapkan ini melalui diagram yang dibuat, tentukan nilai entalpi reaksi untuk tahap yang ketiga. NO ditambah setengah O2 menghasilkan NO2. Bagaimana caranya? Apa dulu yang harus kita tulis? Sini jalur pertama langsung dari unsur-unsurnya dan kedua melalui proses dua tahap. NO2 itu dibentuk dari, kalau nanti kita lihat ada namanya entalpi pembentukan standar.
kalor yang diperlukan untuk pembentukan 1 mol zat dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar, dari unsur-unsurnya. Pasti di sini ada 2 unsur, N dan O. N-nya itu berada dalam bentuk N2, kemudian O-nya O2 ya, molekul diatomi. N-nya 1, O-nya setengah. Ini kalau 1 tahap. Sekarang kalau 2 tahap, berdasarkan persamaan termokimia ini, kira-kira tahap mana yang akan kita pakai, persamaan reaksi mana yang akan kita pakai? Kita tulis dulu, N2 ditambah setengah O2. Ini menghasilkan NO2 gas. Oke. Sekarang kalau kita gambarkan yang kedua, setengah N2 ditambah setengah O2 menghasilkan NO. Gambarkannya ke mana? Bentar. Ada nggak data persamaan untuk yang ini? Kita gambarkannya ke atas atau ke bawah nih? Ada informasi entalpi reaksinya negatif atau positif? Positif. Positif. Dari mana? Reaksi yang pertama. Dari Tapi reaksi yang koefisiennya kayaknya ketukar deh, Bu. apa ketukan? Ya, Masya Allah. Yang mana? Setengah N2 ditambah O2 menjadi NO2. Oke. Oh. Iya, betul. Ini saya yang salah. Bentar. Tadi ini persamaan reaksi, ini kalau boleh kita tulis ini ya, delta HF0, entalpi pembentukan standar. Kalau 1 tahap yang ini, N-nya tadi salah koefisien ya. N-nya ini 1, oksigennya ini betul sudah 2. Nah, tandanya positif. Kita tuliskan dulu yang itu. Berarti reaktannya di bawah setengah N2 gas ditambah O2 gas. Oke. Ini kita gambarkan ke atas. Produknya adalah NO2 gas. Delta H-nya, katakanlah yang ini skalanya menunjukkan kayaknya terlalu tinggi. 33,8 kilojoule. Terlalu tinggi ini. Oke. Ya, ini kalau cara langsung. Sekarang kalau cara yang kedua. Kita ingin menggambarkan reaksi yang kedua. Reaktannya setengah N2 ditambah setengah O2. Ini harus jadi setengah, berarti di produknya kita harus tuliskan di sebelah kanannya supaya ini setengah, berarti di produk ada oksigen sebesar berapa? Setengah ya. Kita gambarkan NO di mana? Karena ini 33,8, yang ini 90, berarti kita gambarkan tahap yang kalau secara tidak langsung, ini lebih tinggi lagi. Kurang lebih 3 kalinya ya. Di sini kita gambarkan, kita tuliskan NO ditambah setengah O2. Ini besarnya 90,37 kilojoule. Bisa dipahami yang ini? Ini kalau secara langsung, dari persamaan yang pertama, di reaktannya setengah N2 ditambah O2. Menghasilkan produknya NO2 gas. Entalpinya positif, berarti kita gambarkan ke atas. Ya, produknya ada di atasnya. Delta H-nya 33,8. Sekarang yang kedua, ini reaktannya yang ini, produknya yang di atasnya. Kalau kita cek, ini kan ada yang sama, ini setengah oksigen, ini 1 mol.
Kalau kita coret, ini sebetulnya tidak ada, ini setengah. Jadi ini sama dengan reaksi yang kedua. Setengah N2 ditambah setengah O2 menghasilkan NO. Melibatkan reaksi atau memerlukan 90,37 kJ. Nah, reaksi yang ketiga yang dimaksud yang mana? NO ditambah setengah O2. Nah, yang dimaksud itu yang ke bawah ya. Yang ini. Yang dimaksud itu yang ini. NO ditambah setengah O2 menghasilkan NO2, itu harusnya jawabannya berapa? Minus 56,57, Bu. Harus minus ya, karena arahnya ke bawah. Berapa? Minus 56, berapa? 57. 56,7. 56,57, Bu. 57. Kalau ini kan sebetulnya ini tahap yang kalau langsung ya. Sekarang yang 2 dan 3 ini kalau kita tulis ini saling menghilangkan. Ini setengah N2 ditambah O2 menghasilkan NO2. Kalau ini kita tulis tadi jawabannya minus 56,57. Ya, ini kalau dijumlahkan harusnya delta H0-nya sama dengan 33,8. Bisa ya dipahami soalnya? Menggambarkan, mengubah dari persamaan termokimia menjadi diagram, itu harus bisa, atau sebaliknya, dari diagram entalpi, kita ubah ke dalam bentuk persamaan termokimia. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Oke, bisa ya? Ini tadi ringkasannya untuk aturan manipulasi persamaan termokimia. Tadi baru satu yang dibahas di slide sebelumnya. Ketika persamaan termokimia dibalik, maka tanda dari delta H0 reaksinya juga harus dibalik. Yang kedua, bila semua koefisien persamaan termokimia dikali atau dibagi, maka nilai delta H0 reaksi juga harus dikali atau dibagi dengan faktor yang sama. Yang ketiga, spesi yang sama di dua sisi persamaan termokimia hanya dapat dicoret bila fasa spesinya sama. Jadi kalau misalnya tadi dibalik ya air, misalnya kita ingin tahu bagaimana persamaan reaksi total seandainya ada airnya di kanan yang persamaan reaksi pertama liquid, di persamaan reaksi yang kedua itu gas, tidak bisa kita coret meskipun sama-sama H2O, harus yang fasanya sama. Nah, ini contoh sederhana untuk memanipulasi persamaan termokimia. Tentukan entalpi reaksi untuk karbon grafit yang diubah menjadi karbon intan dengan memanfaatkan dua persamaan termokimia di bawah ini. Caranya kita fokus satu-satu, misalnya ke reaktan dulu. Kita perlu persamaan reaksi yang melibatkan karbon grafit di sebelah kiri. Yang mana persamaan tersebut? Yang pertama, kita tuliskan ya. Ini karena sudah satu koefisiennya sudah sama, kita tinggal tuliskan saja. Persamaan reaksi yang pertama beserta persamaan entalpinya ini tidak berubah karena koefisiennya tidak kita apa-apakan, reaksinya tidak kita balik. Yang kedua, kita perlu intan, tapi harus diproduk, harus ada di kanan. Sedangkan dari datanya ini ada persamaan reaksi di mana intan itu sebagai reaktan. Berarti ini harus kita balik. CO2 menjadi intan dan oksigen. Karena persamaan kedua ini dibalik, maka tandanya ini juga berubah. Kita jadikan positif. Kalau kita jumlahkan, ini karbon dioksida fasanya sama, kita coret, oksigen juga sama, akhirnya kita punya persamaan reaksi sesuai dengan yang dimaksud, yang ditanyakan. Delta H-nya tinggal kita jumlahkan. Ya, jadi ini cara kedua, tergantung dari datanya apa yang diberikan. Kalau datanya pengukuran kalorimetri, ya kita pakai pengukuran kalor untuk menghitung perubahan entalpi. Yang kedua, kalau datanya itu berupa data persamaan termokimia, kita harus memanipulasi persamaan tersebut untuk mendapatkan persamaan reaksi yang diinginkan. Sehingga nanti kita bisa menentukan berapa delta H0 reaksinya. Coba yang ini, ya. Kalau tadi 2 tahap, ini tambah ya tahapannya menjadi 3.
kita fokus dulu yang grafit. Grafit ada di persamaan yang kedua. Tapi kita ingin koefisiennya jadi 2. Kita kalikan 2 untuk persamaan yang kedua. Tulis ulang. 2 karbon, solid, alotropnya ini grafit. Ditambah 2 oksigen, menghasilkan 2 karbon dioksida. Karena ini dikalikan 2, maka ini pun harus 2 kali minus 393,5. Yang pertama. Yang kedua, kita fokus ke produknya dulu. Karena H2 siapa tahu ada di beberapa. Nah, tapi ini kebetulan di sini hanya satu ya. Hanya ada di satu reaksi. Boleh langsung seperti itu. Tapi kalau misalnya melibatkan ada di banyak reaksi, kita fokus yang hanya muncul di salah satu reaksi dulu. Kalau ini kebetulan hanya ada di satu reaksi, jadi bisa langsung ya. H2-nya sudah ada di kiri, kemudian koefisiennya juga 1, berarti kita hanya tinggal menulis ulang persamaan reaksi yang ketiga. Menghasilkan H2O liquid delta H 0-nya minus 285,8. Yang ketiga, C2H2, dari persamaan 1, koefisiennya sudah sama, tapi harus kita balik ya. 2 CO2 tambah H2O, hasilkan C2H2 tambah 5/2 O2. Karena dibalik, tandanya saja yang harus kita balik. Mana? Sekarang kita coba jumlahkan apakah betul sudah sesuai dengan persamaan reaksi yang diinginkan. Yang sama kita coret 2 CO2, kemudian H2O. Oke, nah sekarang oksigennya kita sederhanakan. Di kiri 5/2, di kanan nggak ada ya, saling menghilangkan justru. Kemudian H2 gas jadi. Sudah ya, sudah sesuai. Berarti ini tinggal kita jumlahkan saja. Jawabannya berapa? Berapa jawabannya? 228,4 ya. Kilojoule. Bisa ya? Nanti yang lebih kompleks lagi ada mungkin di contoh soal tutorial. Ini 2 tahap, 3 tahap. Oke, ini masih memanipulasi persamaan termokimia. Coba jawabannya yang mana? Tanpa harus saya tuntun, silakan coba tulis sendiri. Jawabannya yang mana? Kita samakan jawabannya. Ini sama ya soalnya ya. Ada yang enggak? Ini sebetulnya grafit mirip. Hanya beda angka sedikit pembulatan. Jawabannya tadi 22 minus 2 enggak positif ya, 228,4. Kurang lebih berarti jawabannya yang ini. Sama ya? Ini C2H2 dengan yang ini. C2H2 tambah 5O2 menjadi 2CO2 dan H2O. Hanya saja di sini tidak ditulis karbon solidnya itu grafit atau intan. Nanti silahkan dicek, ini sama saja. Oke, nah sekarang cara yang ketiga, betul. Kalian harus memahami definisi dari entalpi pembentukan standar. Nanti ada beberapa definisi setelah bab ini, ada energi Kishi, ada entalpi pembentukan standar. Harus memahami definisinya supaya nanti bisa menuliskan persamaan reaksi yang diminta. Entalpi pembentukan standar, simbolnya kita tambahkan di sini F ya, dari formation, pembentukan. Kalor yang diserap atau dilepaskan, karena kan bisa bernilai positif, bisa endoterm,
bisa bernilai negatif atau eksoterm. Patokannya di sini ketika 1 mol zat terbentuk. Jadi yang 1 molnya itu harus ada di posisi produk. Kalau reaktannya tidak perlu koefisien 1. Tapi produknya karena pembentukan standar itu harus 1 mol koefisiennya, harus 1. Pada 1 ATM, nah ini tidak menyalahi tadi definisi standar ya pada termokimia, tekanannya 1 ATM, temperaturnya 25 derajat Celcius. Nah, dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Tadi contohnya NO2, N itu ada 2 unsur kan, N dan O. Tapi N dan O itu dalam keadaan standarnya kita temukan dalam bentuk apa? Dalam bentuk molekul diatomik. N-nya N2, C-nya O-nya O2. Kemudian kalau misalnya ada yang melibatkan karbon. Karbon tadi kita lihat ada beberapa alotrof ya, ada grafit, ada intan. Kita pakainya yang paling standar, yang grafit. Contoh di sini. Nah ada satu patokan, kalau misalnya punya alotropnya itu lebih dari 1, nilai delta HF0 untuk unsur yang paling standar, dalam keadaan standar atau yang paling stabil, itu sama dengan 0. Contoh persamaan termokimia pembentukan standar suatu zat. Jadi di sini kita bisa menyebutkan bahwa entalpi pembentukan standar 1 mol etanol, etanolnya di sini 1. Itu melepaskan 277,03 kilojoule. Entalpi pembentukan 1 mol, entalpi pembentukan standar Fe2O3 ini adalah melepaskan 822,2 kilojoule per mol. Jadi nanti kalau diminta tuliskan persamaan termokimia untuk pembentukan standar senyawa A. Kalau di sini untuk pembentukan etanol, etanol dibentuk dari CH dan O. C-nya grafit, H-nya H2, O-nya O2. Sisanya tinggal disetarakan, tapi ini harus dibuat 1 koefisiennya. Lalu Fe2O3, ini besi ya dalam bentuk atom besi ya, logam besi. Fe solid, oksigennya dalam bentuk molekul diatomik O2. Setarakan, yang penting ininya produknya harus 1. Itu yang dimaksud dengan entalpi pembentukan standar. Nah, contoh di sini. Reaksi mana yang sesuai dengan definisi entalpi pembentukan standar dari natrium bikarbonat? Yang mana? Yang A, betul? Ini kebetulan. Langsung ya jawabannya yang A ya. Ya, Bu. Ini 1 mol sudah sesuai. Na dibentuk dari logam natrium. H-nya unsurnya dibentuk dari molekul hidrogen. Oksigennya molekul oksigen, C-nya dari grafit. Dan koefisiennya semua sudah setara. Kalau ini yang betul, coba yang lainnya salahnya di mana? Ini bukan dari ion-ionnya. Ini namanya bukan entalpi pembentukan standar. Ini juga sama ya, bukan dari ion-ionnya. Lalu kalau yang D, ini bukan pembentukan ya, tapi penguraian, dekomposisi. Lalu yang ini juga sama ya, bukan pembentukan dari ion-ionnya. Saya harus diingat definisi dari delta HF0, perubahan entalpi pembentukan standar. Kalor yang dilepaskan atau yang diperlukan untuk pembentukan 1 mol zat dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Nah, cara yang ketiga, kita bisa menghitung kalor reaksi dari data delta HF0-nya. Misalnya diketahui datanya, delta HF0 untuk A sekian, B sekian, C sekian, D sekian. Diketahui ada datanya. Kita bisa memperkirakan delta H reaksinya itu dengan cara jumlah dari delta H pembentukan standar untuk untuk produk dikurangi reaktan. Jadi kanan kurang kiri. Ya, kalau di sini A ditambah B menjadi C tambah D, kita jumlahkan delta HF0 untuk C dan D, jangan lupa dikalikan koefisiennya. Masing-masing koefisien. Dikurangi
jumlah dari delta HF0 untuk reaktannya yang sebelah kiri. Masing-masing dikalikan dengan koefisien. Nah, satuan delta H0 reaksi itu sebetulnya adalah kilojoule. Karena koefisien reaksi dikali entalpi pembentukan. Ini kalau kita kalikan koefisien reaksi itu kan mol ya, dikali entalpi pembentukan standar itu kan biasanya kilojoule per mol. Itu sama dengan kilojoule. Nah, kenapa ini dituliskan seperti ini? Karena kalau kita coba bandingkan, kebetulan kan di kita ada kimia dasar A, kimia dasar B ya, dengan textbook yang berbeda, itu ada perbedaan konvensi penulisan satuan. Di dalam persamaan termokimia, sebetulnya delta H-nya itu tidak perlu kita tulis sekian per mol. Karena per mol yang dimaksud itu adalah per mol koefisien, tergantung dari koefisien. Tapi di textbook yang lain, jadinya ambigu kan ya. Delta H-nya itu ditulis misalnya sekian kilojoule per mol. Tapi koefisiennya itu tidak satu. Per mol itu kan biasanya kita definisikan per 1 mol. Ya. Tapi di dalam persamaan termokimianya koefisiennya tidak satu. Nah, jadi nanti kalau misalnya menemukan itu, intinya yang harus kita pegang adalah angka di samping persamaan reaksi itu merujuk pada mol koefisien. Itu saja yang harus kita ingat. Ya. Contoh misalnya seandainya diketahui delta H0NO2 itu adalah 34, delta HF0 H2 cairan minus 285,9. Jadi datanya diberikan ya. Kecuali nanti jangan bingung mencari berapa sih delta HF0O2. Oh, ini soalnya kurang lengkap. Karena tadi patokannya delta HF0 untuk unsur-unsur dalam keadaan standarnya itu sama, dalam keadaan paling stabil itu sama dengan 0. Ini O2 kan unsur dalam keadaan standar ya, paling stabil. Ini nilainya 0. Mungkin nanti yang akan dicantumkan hanya delta HF0 untuk NO2, H2O, NH3. Karena itu kan suatu senyawa, bukan unsur. Tapi kalau unsur itu pasti 0. Tidak perlu bingung, oh ini tidak bisa dikerjakan karena kurang lengkap datanya. Padahal itu menguji kita bahwa delta HF0 untuk unsur-unsur dalam keadaan standar, yang paling stabilnya itu sama dengan 0. Kalau ada data ini, kita tinggal kurangi. Pertama, setarakan dulu koefisiennya. Nanti kalikan delta HF0 dengan koefisien kanan kurang kiri. Ya, jadi sudah terbayang ya, ada 3 cara untuk menentukan delta H reaksi tergantung dari informasi apa yang disediakan. Apakah dari pengukuran kalorimeter, apakah dari persamaan termokimia atau diagram Hess atau hukum Hess atau diagram entalpi. Yang ketiga dari data delta HF0. Kalau dari data delta HF0 tinggal kanan kurang kiri. Nah, contohnya entalpi pembakaran standar untuk eikosan C20H42 adalah sekian kilojoule per mol. Ketika zat ini dibakar dengan oksigen murni dan produknya didinginkan hingga 25 derajat Celcius. Produk pembakaran ini hanya CO2 gas dan H2O cair. Tuliskan persamaan termokimia. Sini kita tulis C20H42 solid dibakar dengan oksigen menghasilkan CO2 gas dan H2O. Karena datanya ini delta H-nya adalah 1332 kali 10 pangkat 4 kilojoule per mol. Ya. Kita harus buat C-nya itu 1 mol per mol eikosan. Setarakan. C-nya 20, H-nya 42. H-nya 42, berarti ini 21, oksigennya 40, 61 ya? 61, berarti yang di 61 per 2 ya? So ya? Jadi kita harus buat itu enggak ya ini? 61 per 2 kali 2. Oke. Setara ya?
Datanya di sini 1,332 kali 10 pangkat 4 kilojoule per mol. Itu untuk setiap mol eikosan. Ini kita tuliskan koefisiennya 1. Jadi persamaan termokimia ini 1332 kali 10 pangkat 4 kilojoule ini untuk pembakaran setiap 1 mol eikosan. Yang kedua, yang A, diketahui delta HF0 CO2-nya ada, H2O cairnya ada, tentukan nilai entalpi pembentukan standar eikosan. Jadi kalau kita masukkan ke langsung ya angka-angkanya, satuannya sama, semua kilojoule per mol, 1332 kali 10 pangkat 4, entalpi reaksi ini sama dengan 20 kali CO2-nya minus 393,5 ditambah 21 kali minus 285,9 ya. Ini kita jumlahkan dikurangi delta HF0 C20H42. Delta HF0O2 itu sama dengan 0. Bisa dicari kan ya? Silakan dihitung berapa. Bu, Ya, ada yang keliru? Yang mana? kalau nilai entalpi pembakaran itu negatif atau enggak ya, Bu? Biasanya enggak. Kan perlu energi. Di sini ada tidak dituliskan melepaskan kan? Enggak, positif. Perlu energi. Perlu sumber nyala. Oke. Silakan dihitung jawabannya berapa. Ini cukup banyak perhitungan ya, jadi kalau mau mengerjakan dengan cepat dan tepat, latih ya, banyak latihan. Pakai kalkulatornya dengan teliti. Berapa jawabannya? Negatif atau positif? Negatif. Negatif berapa? 2,7 kali 193,9. Berarti 2 minus 2,7 kali 10 pangkat 4 ya? Kilojoule per mol, kurang lebih segitu. Bisa, tapi bisa ya intinya kapan kita harus memanfaatkan data perubahan entalpi. Nah, ini kalau kita tidak paham, oh ini untuk setiap 1 mol, kalau koefisiennya berbeda, nanti kan ininya juga angkanya akan berbeda. Nah, jadi pahami bagaimana mengubah ke dalam persamaan termokimia dari data yang ada. Misalnya ada yang, oh karena nggak mau pecahan, ya ininya 61/2, semua dikalikan 2, ini jadi 2, ini 61, ini 40, ini 42. Boleh saja seperti itu, tapi ini juga harus dikali 2. Nanti hasilnya akan salah kalau kita pakai koefisien yang kita kalikan 2, tapi kita menggunakan persamaan yang untuk setiap 1 mol. Itu hasilnya akan berbeda. Ya, paling itu letak kemungkinan kekeliruannya di tahap itu. Karena kalau setelah kita punya persamaan termokimia, entalpi reaksi ini bisa kita cari dengan pendekatan pembentukan entalpi standar produk dikurangi reaktan. Ya, rumusnya hanya itu. Tinggal di awalnya, bagaimana, apakah kita bisa menuliskan persamaan dengan tepat. Oh ini, sudah akhir ya. Sampai di sini, bab energi dan perubahannya atau bab termokimia. Ini slide terakhir. Jadi di bagian akhir ini tentang entalpi, atau kalau coba saya rangkum, kita lengkapi yang persamaan. Tadi sudah ada berapa? Yang ini ya. Yang harus kita delta H itu bisa dicari dari kalor. Kemudian ini kalau kita tambahkan ini aplikasi yang harus kalian pelajari adalah hukum Hess dan diagram entalpinya, diagram entalpi. Lalu satu lagi yang terakhir adalah delta H reaksi itu sama dengan atau
delta HF0 dulu ya, harus paham bagaimana menuliskan persamaan reaksi untuk delta HF0, dan yang terakhir delta H reaksi itu sama dengan delta HF0 dari produk dikurangi dengan delta HF0 reaktan. Sebetulnya rasanya ada satu lagi kalau di textbook menggunakan energi ikat, tapi kenapa di sini nggak ada? Nanti saya cek dulu ya. Apakah itu juga diujikan atau tidak? Ada satu lagi dari energi ikat. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Kalau tidak ada, ini soal ini sudah saya upload. Iya, silakan. Kalau pembakaran itu exotherm atau endotherm ya? Kalau apa? Pembakaran. Pembakaran. Pembakaran mungkin tidak semuanya. Kalau di sini maaf, yang tadi ya. Ada informasi harusnya exotherm. Kalau dari soalnya. Ketika zat ini dibakar dengan oksigen murni dan produknya didinginkan hingga 25, produk pembakaran ini hanya, kalau di sini hanya ditulis, saya nggak tahu, harus cek, takut salah. Apakah semuanya itu endotherm atau semuanya exotherm atau bisa dua-duanya sebetulnya. Tapi kalau dari soal yang ini ada secara eksplisit menunjukkan melepaskan kalor nggak? Atau memang betul angkanya ya ini entalpinya positif. Ya, nanti saya cari, pastikan dulu ya, takutnya keliru. Kalau di sini saya menangkapnya ya angkanya itu sesuai dengan angkanya. Nanti kita lihat, coba di sini. Rasanya ada grafik. Kalau ini pembakaran semua negatif ya, kalau untuk gas. Nanti saya coba pastikan lah, saya cari lagi datanya. Ibu mau nanya Bu? Iya silakan. Kalau menurut pemahaman saya ya Bu ya, kan ini kan sedang pembakaran ya. Kalau pembakaran kan pasti ada pemutusan ikatan ya Bu ya. Betul. Nah, pemutusan ikatan kan butuh energi ya Bu. Iya. Secara definisi endotherm itu kan membutuhkan energi atau menerima energi gitu ya Bu ya. Jadi saya hubungkan, jadi saya simpulkan kalau entalpi pembakaran itu bersifat endotherm Bu. Tapi tidak selalu. Tidak Ini semua ya, contoh untuk di soal yang tutorial. Ini data untuk grafik berikut menampilkan nilai entalpi pembakaran standar dari Alkana. Nilainya ini semuanya negatif. Ya nanti saya pastikan, takut salah ya. Jadi saya tidak simpulkan dulu ya apakah selalu negatif atau bisa juga positif. Yang pasti kalau selalu positif terbantahkan oleh data ini ya, karena ini pasti data yang diambil dari eksperimen, hasilnya negatif. Nah, apakah mungkin positif? Kalau mungkin positif berarti ini betul ya. Tapi kalau misalnya di sini harusnya negatif, ya intinya kita sudah tahu bagaimana cara menggunakan delta HF0 dari delta H reaksinya untuk mencari salah satu delta HF0 yang belum diketahui. Kita hanya perlu mengkonfirmasi ini ya, apakah ini positif atau negatif. Apakah entalpi pembakaran itu selalu negatif atau bisa juga positif. Ups. Oke. Sebentar. Itu yang belum saya hapus. Oke. Sudah dilihat soalnya di EduNext-nya. Saya sudah upload kemarin rasanya. Nah, di sini saya belum mengambil atau tidak mengambil dari, kecuali nanti kalau kalian merasa kurang contoh soalnya, atau kita masih punya banyak waktu untuk latihan soal, saya ambil seperti biasa dari textbook. Untuk soal elektrokimia ini, kebetulan saya ambil dari beberapa contoh soal ujian maupun kuis ya, ketika dilaksanakan secara offline atau kuliah seperti biasa. Kita lihat yang pertama.
Asam nitrat diproduksi di industri dengan proses Ostwald, yaitu dengan cara mengoksidasi amonia. Reaksi di bawah ini merupakan tahap-tahap dalam proses Ostwald yang berlangsung pada tekanan tetap. Tekanan tetap. Masih ingat kalau tekanan tetap, ini entalpi reaksinya sama dengan apa? Entalpi reaksi. Kalau reaksi pada tekanan tetap sama dengan entalpi. Perubahan entalpi ya. Kalau pada volume tetap sama dengan delta E. Ya. Pertanyaan pertama, berdasarkan 3 reaksi di atas, tuliskan persamaan termokimia total untuk pembentukan asam nitrat. Oh ya, saya lupa belum menyiapkan. Gimana caranya? Terbayang? Jadi di sini ada 3 tahap, tapi yang diminta persamaan reaksi totalnya. Diapakan ini? Dulu. Terbayang caranya? Kita coba. Ini menjelaskan tentang pembentukan asam nitrat dari amonia. Kita harus buat persamaan reaksi yang baru yang menunjukkan reaksi keseluruhan, di mana di sini pasti reaksinya merupakan reaksi pembakaran ya, direaksikan dengan oksigen. Kan awalnya ini 4NH3 ditambah 5O2 pasti dibakar atau direaksikan dengan oksigen, harus menghasilkan amonia saja tanpa ada produk yang lainnya. Karena kalau ada produk lain, ya itu berarti belum sampai selesai pembentukan asam nitratnya, harus ada pemanasan, harus ada pemisahan kembali. Jadi kita harus buat supaya di sebelah kiri itu reaktannya adalah NH3, di sebelah kanan harus ada HNO3. Nah, bagaimana memanipulasi ketiga persamaan ini sehingga kita akhirnya punya persamaan reaksi total pembentukan asam nitrat dari amonia. Kalau kita lihat di sini, pada tahap reaksi pertama terbentuk gas NO ya. Lalu gas NO ini ketika dibakar kembali menghasilkan NO2. Jadi dihasilkan dari satu produk, dari satu tahap reaksi, kemudian hilang kembali atau bereaksi kembali di tahap berikutnya. Ada 2 produk ya. Yang kedua NO2 ini juga bereaksi kembali. Nah, bagaimana cara kita menghilangkan, tidak boleh ada 2 spesi tersebut di dalam persamaan reaksi totalnya. Kita harus manipulasi dikalikan berapa atau dibagi berapa. Sekarang kita coba hilangkan dulu NO. NO di sini posisinya ada di 1 dan 3. Oh, ini ya. Coba supaya hilang kira-kira diapakan? Dikali berapa? Yang mana? Di sebelah kanan, di sini sudah ada 5 ya. Sebelah kiri ada 2. Ini harus apa ya namanya? Harus punya tebakan lah supaya kira-kira nanti hasilnya tepat. Kalau ini 5, 2 kan nanti pecahan ya. Kalau langsung kiri yang persamaan 2 kali 5, lalu yang lainnya dibiarkan. Kalau misalnya ini kita kalikan 2, ya, jadi 6 kan ya, 4NO ditambah 2NO, yang ini. 4NO ditambah 2NO jadi 6. Yang ini kita kalikan 3. Sampai di situ dulu. Kita ubah langsung ya. Ini jadi 6. Ini jadi 3. Ini jadi 6. Lalu yang bawah ini jadi 6. 2. 4. 2. Apakah sudah bisa menghilangkan? 4 ditambah 2, 6.
Kita coret yang ini. Sekarang NO2-nya. Kebetulan sudah langsung ya. 6NO2, 6NO2. Lalu air di sini ada yang sama. Di sini 2, berarti ini sisa 4. Kita tinggal jumlahkan 4NH3 ditambah berapa? 8O2 menjadi 4HNO3 ditambah 4H2O. Ini delta H-nya sesuai dengan, coba dihitung dulu. Tapi ini untuk pembentukan 4 mol asam nitrat. Karena ini kebetulan bisa kita sederhanakan lagi ya, merupakan kelipatan dari 4. Ini bisa kita sederhanakan, NH3, 2O2, HNO3, tambah H2O. Delta H-nya berbeda dari yang pertama. Ini misalnya yang pertama, ini yang kedua. Delta H pertama dengan delta H kedua angkanya harus beda. Ini menunjukkan reaksi total pembentukan asam nitrat dari amonia melalui pembakaran amonia. Ini kan sisanya air. Jadi ini kita punya larutan asam nitrat. Tapi kalau kita coba misalnya persamaan tadi langsung kita coret, misalnya kita jumlahkan, kemungkinan ada yang mengerjakan seperti ini. Tingkat kesalahannya, kekeliruannya di sini. Kalau kita jumlahkan, NO di sini 5 kurang 2, berarti di sini kita akan punya 3NO. H2O-nya di sini berarti 5 ya, tambah 5H2O. Kemudian 2NO ini hilang, ini menjadi 1. 4NH3 ditambah 6O2 ditambah NO2 menjadi 2HNO3. Ini kan tinggal dijumlahkan. Bukan ini yang dimaksud pertanyaan yang A. Kalau ini kita hanya sekedar menjumlahkan 3 persamaan termokimia. Yang dimaksud soal yang A itu pembentukan asam nitrat dari amonia. Kalau ini memang ada asam nitrat, tapi masih bercampur dengan gas NO. Dan di sini kan reaktan belum tentu NO2-nya habis gitu ya. Bisa saja tahap reaksinya ini tidak sampai selesai, ini berlebih. Ini merupakan campuran. Tidak bisa langsung kita manfaatkan asam nitratnya. Tapi kalau yang tadi ini kita hanya punya produknya itu adalah asam nitrat dalam air. Kita bakar misalnya ini dengan kondisi berlebih. Ya ini habis amonia, semua habis bereaksi menghasilkan asam nitrat. Oke, yang pertama jawabannya berapa? Delta H-nya yang ini? 381, Bu. Min 300, yang itu? 300 kah? Rasanya ribuan harusnya. Ini kan semua negatif ya. 907 tambah 3 kali 113 ditambah 2 kali 139. 1524 bukan? Iya, Bu. Iya, Bu. Kilojoule. Kalau kita ingin menyederhanakan, ya berarti kita bagi 4. 381 kilojoule. Ya. Jadi pertanyaan yang pertama, mau kita pakai, ini hapus ya supaya nggak keliru. Yang pertama, mau kita pakai untuk pembentukan asam nitrat. Mau kita pakai persamaan reaksi yang pertama boleh, asal delta H-nya minus 1524. Atau mau langsung yang kedua juga tidak masalah. Itu maknanya sama. Tapi kalau kita langsung menggunakan yang kedua, itu sekaligus menjawab pertanyaan yang B. Hitung kalor reaksi yang terlibat pada pembentukan 1 mol. Jawabannya tadi minus 381 kilojoule ya, per mol untuk setiap mol asam nitrat. Ya, jadi kalau di yang A tadi misalnya minus 1524 kilojoule, ini untuk 4 mol pembentukan asam nitrat. Oke, nah yang ketiga,
Pada pembentukan 1 mol asam nitrat melalui proses Ostwald, nilai perubahan delta E-nya, energi dalamnya, sebesar sekian. Hitung kerja. Kita pakai persamaan apa ini? Yang menghubungkan antara delta E, kerja, dan delta H. Kita pakai persamaan entalpi ya. Masih ingat yang ini? Persamaan yang ke-7. Delta H sama dengan delta E ditambah P delta V. Atau yang ini ya. Ini kita pakai persamaan. Sekarang yang C. Delta H sama dengan delta E ditambah delta PV kan ya awalnya. PV. Ini dilakukan pada tekanan tetap. Berarti delta PV-nya kita bisa ganti langsung pada P delta V. P delta V ini sama dengan apa? W itu sama dengan min P delta V. Berarti ini sama dengan delta H, delta E dikurang kerja ya. Yang ditanyakan adalah kerjanya. Kerja sama dengan delta E dikurangi dengan delta H. Delta H di sini sama dengan Q pada tekanan tetap. Jadi delta E-nya tadi berapa? Nah, perhatikan. Ini untuk setiap 1 mol. Berarti kita pakai delta H-nya juga yang untuk setiap 1 mol. Pakai yang minus 381. Delta E-nya ini 351,75. 351,75 kilojoule. Nah, per mol delta H-nya minus 381 kilojoule per mol juga. Ya, bisa? 351,75. Berarti jawabannya 29,25 kilojoule per mol. Jadi hanya ada satu persamaan ya yang menghubungkan kerja delta E dan delta H. Oke. Jelas yang C? Ini kita hanya perlu teliti. Ini kemungkinan kekeliruannya di mana? Sini. Kita pakainya mungkin saja ada yang memakai, kalau nggak teliti, pakai yang minus 1524. Tapi ini diketahui delta E-nya untuk setiap 1 mol. Oh, berarti supaya setara, ya, menghitung kerja untuk setiap 1 mol, kita pakai yang minus 381. Mas ya? Kemudian yang D. Ada pengantarnya dulu. Gas NO2 yang dihasilkan pada tahap kedua proses Ostwald dapat mengalami, yang ini tahap kedua yang dimaksud, dapat mengalami dimerisasi membentuk N2O4 sesuai persamaan reaksi berikut. Delta H yang terlibat pada reaksi dimerisasi dapat dihitung menggunakan diagram entalpi. Diketahui delta HFNO, delta HF0. Coba kita tuliskan persamaan delta HF0NO. 1 mol NO, di sini delta HF0-nya 90,37 kJ per mol. Ini dibentuk dari apa? Dari N2 gas ditambah O2 gas. N-nya 1, O-nya 1. Berarti ini setengah. Yang kedua, N2O4. N2O4, delta HF0-nya 9,67 kJ per mol. Dibentuk dari N2 sama ya dengan O2. N-nya 2, O-nya 4. Jadi, dengan tahu definisi ini, kita bisa menuliskan 2 persamaan termokimia untuk reaksi pembentukan standar. Tuliskan persamaan termokimia yang berkaitan dengan entalpi pembentukan standar N2O4. Jadi jawabannya yang ini yang D ya.
Pembentukan standar N24 itu dibentuk dari N2 ditambah 2O2 menghasilkan N24. Kalorinya 9,67. Yang E, gambarkan diagram entalpi untuk menghitung reaksi dimerisasi dengan memanfaatkan data delta H yang tersedia. Kita pakai juga yang ini. Oke. Kita dengan 3 data ini coba bisa menuliskan diagram entalpinya supaya kita tahu, oh ini sudah ada di bawah. Dengan 3 data ini. Gimana caranya? Kita ingin, pertama kita tulis mau yang mana dulu nih. Oke, tahap yang pertama ya, N2. Misalnya di sinilah. N2 gas ditambah positif. Pembentukan standar NO dulu. N2 ditambah setengah O2. Kita tulis karena positif, NO-nya di atas. Ini memerlukan energi 90,37. Lalu NO-nya kita pakai yang minus 113. Yang ini ya, yang dari data tadi. NO ditambah O2 menjadi N2O4. NO ditambah, sebentar. Maaf yang ini ya. NO ditambah O2 menghasilkan 2NO2. Gimana? NO. Kalau kita gambarkan ini menjadi NO2. Ini harus diubah menjadi 2NO ditambah O2 ya. Ini kita berawalnya dari sini. Maaf, ke bawah ya harusnya. Bentar, saya ulangi. Sudah terbayang ini? Yang paling mudah kita gambarkan yang mana dulu nih? Oke, yang ke bawah dulu aja lah. 2NO ditambah O2, 2NO2. Ini ke bawah kan ya? Minus 113. Nah, sekarang untuk membentuk NO-nya itu kita pakai yang pertama yang ini. 90, berarti kurang lebih ada di sini. Ini dibentuk dari N2 ditambah setengah O2. Oke, kita ubah nih. Karena ini hasilnya jadi 2NO, berarti kita kalikan 2 ya. Ini 2N2 ditambah O2 menghasilkan, menghasilkan 2NO. Nah, karena di kirinya harus setengah, berarti mohon maaf. Ada yang keliru nggak? Maaf. Ya, silakan. N2-nya harusnya setengah N2, Bu. Yang di mana? Yang di atas ini, Bu. Yang di atas D ini O2. Setengah N2. Setengah N2. Iya, bukan satu-satu NO kan, Bu. Pembentukan N. Oh, makanya bingung ya. Yang ini ya? Iya, Bu. Oke. Jadi ini kalau kita kalikan 2 NO2. Dan jadi N2 ditambah O2 itu harusnya menghasilkan 2NO. Oke. Nah, bagaimana cara menghilangkan ini? Bentar. Ininya tambah 2 O2 ya? Karena sebentar.
Coba lengkapi. Ada yang mau dikoreksi? Ini harus sering latihan supaya bisa lebih cepat ya. Sekarang coba yang N2O4-nya ada di mana? N2 ditambah 2O2 menghasilkan N2O4 ke atas, naik lagi ke atas. Ini harusnya ini 90,37. Tapi belum setara nih. N2 kalau kita maaf, bukan harus dikali ya. Atau ini coba kita bentar, sih saya bingung. 2NO, apa itu yang harus kita bagi 2? Ada yang sudah terbayang? Lebih mudah mulainya dari mana? NO, coba mulai dari NO lah, ulang dulu ya. Setengah N2 ditambah setengah O2 kan jadi NO ya. Ini melibatkan 90,37. Nah, NO-nya itu kita pakai yang ini ditambah O2. Oke, kalau kita tambah O2 berarti ini harusnya 3/2 ya. Oke, ini harusnya 3/2 karena di kiri 1,5, di kanan 1 supaya sesuai dengan persamaan reaksi yang pertama itu jadi 3/2. Ini menjadi, nah naik lagi, N2O4. Maaf, ini yang mana ini? Bingung. N2, maaf ya, ini yang ke bawah, kita mau pakai yang ke bawah. NO ditambah O2 menjadi, sebentar, yang tadi jangan dulu diubah. Menjadi 2NO2 itu kan ke bawah ya. Menjadi NO2. Kita inginnya ini nih. Berarti kayaknya O2 yang di atasnya Coba. Kalau ini bagi 2, ini jadi berapa kalau dibagi 2? 60-an. Minus 60, 50. 56, berapa? 113. Kok saya jadi bingung? 56,5. Kalau 56,5 ini harusnya kalau mengikuti skalanya, bentar, 56,5. Coba sambil, siapa tahu saya ada yang keliru, tolong dibenarkan. Bu. Yang mana? Iya, silakan. Yang di atas tuh NO plus O2, O2-nya jadi setengah, Bu. Jadi kelirunya di mana? Yang di atas yang mana? Yang dari setengah N2. Yang ini? Iya, itu kayaknya setengah. Jadi, karena kita bagi 2 ya, setengah O2 menjadi NO. Ya. Tapi ini kalau seperti ini, sesuai nggak 90,37 itu untuk, ini kan saling menghilangkan berarti ya? Nah, NO. Ini tidak sesuai, karena ini saling menghilangkan. Berarti yang harus kita ubah di sininya. Supaya hilang, ya, supaya menjadi setengah, ini ditambah setengah O2 ya. Coba lengkapi satu lagi. N2 ditambah 2O2. Bentar. Saya cek. Jadi bingung. Oke, bentar. Yang ini ya. Coba kelirunya di mana? Kok tadi kita nggak nemu ya? Oh, akan lebih mudah kalau kita tulis dulu persamaan tahapan untuk membentuk yang dimaksudnya itu. Tadi kan ini sudah betul ya. Kita mulai, ini data dari soal
yang tahap yang kedua ya. Kemudian entalpi pembentukan standar untuk NO, ini setengah N2, setengah O2. Entalpi pembentukan standar untuk N24. Oke. Yang dimaksud, akan lebih mudah kalau kita tulis dulu. Yang dimaksudnya itu yang dicari persamaan yang ini ya di soal. Ini hitung reaksi NO2 dan NO2 dengan memanfaatkan ini. Jadi kita manipulasi dulu NO2. Kita perlu NO2 sebelah kiri. NO2 sebelah kiri berarti kita pakai persamaan yang ketiga ya. Ini sudah 2, koefisiennya tinggal kita balik. Jadi yang ini. 2NO2 menjadi 2NO ditambah O2. Karena ini minus 113, ini dibalik. Kemudian kita ingin N24 di kanan. Kita pakai yang persamaan pertama. Ini yang ketiga. N2 ditambah 2O2, tuliskan ulang, ini 9,67. Nah, tinggal di sini menghilangkan NO-nya, kita pakai persamaan yang ini. Nah, yang ada yang NO ya. Kita perlu 2 NO-nya, makanya dikalikan 2 ya. Jadi betul, tadi ada yang dikalikan 2. 90,37 kita kalikan 2 dan juga kita balik. Kenapa dibalik? Karena kita ingin menghilangkan 2 NO di kanan. Sedangkan dari persamaan ini NO-nya ada di kanan juga. Berarti kita balik kalikan 2. 2 NO menjadi ini N2 ditambah O2. Hasilnya segini. Ini jawabannya. Nah, tinggal kita ubah ke dalam bentuk diagram. Jadi sebetulnya tanpa menggambarkan diagram tingkat energinya, kita sudah bisa sebetulnya menghitung delta H-nya. Nah, akan lebih mudah kita menggambarkan diagram tingkat energi kalau sudah tahu tahap-tahapnya. Kita mulai dari misalnya ini, karena tahapnya jelas ya, 1 kemana, 2 kemana, 3 kemana. NO2 dulu kita gambarkan di bawah. Ini menjadi 2NO ditambah O2. Nah, naik 113, kita gambarkan di kurang panahnya. Naik ke atas. Kemudian selanjutnya NO-nya ini kita jadikan N2 dan O2. Tapi di sini di hasil reaksi yang pertama sudah ada O2 di produknya. Supaya hasilnya ini tetap di sini ada 1 oksigennya, sedangkan di sini ada 1 juga di kanan, maka yang di kanan kita kalikan, kita tambahkan oksigennya di 2. Ya. Ini turun minus 180. Ini kurang panahnya ke bawah. Nah, baru setelah itu N2-nya ditambah di sini 2O2, ini sudah sesuai menjadi N2O4. Naik 9,6, jadi naik sedikit ke atas. Oke, coba kita ulang ya caranya, clue-nya. Kita buat di sini aja. Yang diinginkan ini adalah reaksi yang ini. Kita mulai dari 2NO2 yang ini ya. Kita balik 2NO2 menjadi 2NO gas ditambah O2 gas. Ini dibalik ya, jadi 113 kJ. Kemudian N2O4-nya pakai persamaan yang D tadi. N2O4 gas menjadi N2 gas ditambah 2O2 gas. Kita balik. Dibalik ya, minus 9,67. Tuh. Enggak dibalik, maaf. Karena ada di produk. Sudah ada di produk ya. Yang diinginkan kan ini di kanan. N2 ditambah 2O2 menjadi N2O4 gas. Ini 9,67. Nah, kita ingin menghilangkan NO-nya pakai persamaan yang ke pertama. Entalpi pembentukan standar untuk NO. Kita balik kalikan 2. 2NO gas menjadi N2 gas ditambah O2 gas. Dibalik ini jadi negatif kali 2 180,74. Nah,
Kita tinggal ubah ini ke dalam tahap-tahapannya. Awalnya kita punya 2NO2 di bawah. Pasanya nggak saya tulis aja ya, karena tidak ada yang sama kan ya. Supaya lebih cepat. Naik ke atas, ini besarannya skalanya untuk 113, menghasilkan 2NO ditambah O2. Lalu N2 ditambah NO-nya dulu, yang ini ya. 2NO-nya itu menjadi ke bawah turun 180. Jadi harusnya lebih ke bawah lagi, ini harusnya minus 180,74. Ini menjadi N2 ditambah O2. Tapi supaya setara, ini kita kalikan 2. Kemudian N2O2-nya yang ini ke atas 9,7. Ke atas, ini skalanya maaf kurang tidak mewakili skala ya besarannya. Ini N2O4. Nah, dari sini kita bisa lihat kurang lebih ke atas 113, ke bawah sini minus 180,74, lalu ada lagi satu tahap sini 9,67. Di sini NO2, di sini posisinya adalah N2O4. Ya, maaf, yang ini, yang kecil. N2O4. Yang ditanyakan adalah selisihnya. Yang penting kan kita tahu awalnya di mana. Awalnya di sini, ya. Kemudian akhirnya di ini naik yang 9,67. Nah, selisihnya berapa? Kalau mau kita pakai diagram ini 113 ditambah minus 180,74 ditambah 9,7. Itu kan sama saja dengan ini. 113 ya ditambah minus 180,74 lalu ditambah 9,67. Jadi cara membaca, coba kita balik ke tadi contoh diagram entalpi, misalnya yang ini ya. Untuk pembentukan NO2 dari N2 dan O2. Ya, caranya ini 33,8 ditambah minus, kalau ini ditambah 56,57, hasilnya kan sama ya, 90,37. Jadi awalnya di mana, akhirnya di mana, itu kalau datanya dalam bentuk diagram tingkat energi. Iya. Ada yang masih bingung di soal ini? Ini coba kalian nanti berlatih ya, cari lagi contoh tahap-tahap persamaan termokimia, reaksi termokimia, ubah ke dalam bentuk diagram entalpinya. Jadi harus bisa dari persamaan termokimia ke diagram entalpi, atau sebaliknya, dari diagram entalpi, ubah ke dalam persamaan termokimia. Jadi nanti mau soalnya diminta untuk melengkapi diagram entalpi, berapa besarannya, itu lebih mudah sebetulnya, karena kita tinggal memperhatikan skalanya. Pokoknya kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Yang lebih sulit itu kalau kita punya persamaan termokimia, kita ubah ke diagram. Nah, itu perlu latihan ya, supaya kita bisa lebih cepat memahami mengubahnya. Oke, sampai di sini ada yang pertanyakan? Karena sudah jam 8.45, kita mungkin tidak bahas dulu soal selanjutnya ya. Jadi nanti silahkan ini pelajari dulu. Kita bahas hari Selasa. Nah, kalau soal ini beres, kemudian tidak ada yang ditanyakan tentang termokimia, masih cukup banyak waktu, mungkin kita lanjut dulu sedikit ke bab setelah termokimia, baru nanti hari Jumatnya, supaya masih hangat ya ke hari Sabtunya, kita review kembali. Oke? Saya kira sudah dulu mungkin ya, nanti silakan dipelajari dulu. Sekarang waktu yang tersisa silakan digunakan untuk mengerjakan kuisnya saja. Saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materinya bisa diterima dengan baik ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.